Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Kami dari Komponen Pilihan akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa PowerPoint dengan judul besar persaingan usaha, boykot, kartel dan monopoli. Tugas ini kami penuhi untuk menggantikan ujian akhir semester hukum bisnis kami dengan dosen pengampu Pak Bagus Hamandana. Oke, sebelum kami masuk ke materinya, ingin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Archie Bagiri Bali dengan NIM akhir 031. Nama saya Fajar Faifah dengan NIM akhir 227. Nama saya Ami Purtunan Sembawa dengan NIM akhir 129. Saya Fadila Nur Saadah dengan NIM akhir 329. Oke, tanpa menunggu lama lagi, mari kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, saya akan menjelaskan sejarah pentingnya persaingan usaha. Jadi latar belakang langsung dari penyusunan Undang-Undang Anti Monopoli adalah perjanjian antara Dana Moneter Indonesia atau Indonesia Monetary Fund dengan pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya timbul konglomerat pelaku usaha yang dikuasai oleh keluarga atau partai tertentu. Dan konglomerat tersebut dikatakan ingin menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui praktik yang kotor dan kasar, serta berusaha untuk memengaruhi semaksimal mungkin penyusunan undang-undang serta pasar keuangan. Selanjutnya, Undang-Undang Anti Monopoli disahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia ketiga, yaitu Bahrudin Yusuf Kalla Habibie pada tanggal 5 Maret tahun 1999, serta berlaku langsung setelah diundangkan. Dalam persaingan usaha terdapat para pelaku persaingan usaha, kita sebut saja subjek dan objek. Nah, subjek ini yaitu produsen atau yang memproduksi produk, sedangkan kalau objek ini merupakan konsumen atau yang memakai produk. Nah, persaingan usaha sempurna merupakan struktur pasar atau industri di mana terdapat penjual dan pembeli, dan setiap penjual maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi pasar sedikit pun, dan juga memiliki ciri-cirinya, yaitu jumlah pembeli dan jumlah penjual sama-sama banyak. Barang yang diperjualbelikan homogen. Dalam anggapan konsumen ada kebebasan mendirikan atau membubarkan perusahaan, sumber produksi bebas bergerak kemanapun, pembeli dan penjual mengetahui barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu persaingan usaha tidak sehat, ialah persaingan usaha yang menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur dan melanggar aturan. Ciri-cirinya ialah jumlah pembeli dan jumlah penjualnya sama-sama sedikit, barang yang diperjualbelikan heterogen dalam anggapan konsumen. Tidak ada kebebasan untuk mendirikan atau membubarkan perusahaan, pembeli dan penjual tidak mengetahui satu sama lain, dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hukum persaingan usaha. Dalam dunia hukum banyak istilah yang digunakan, seperti hukum anti monopoli dan hukum antitrust. Di Indonesia secara resmi menetapkan hukum anti monopoli dan hukum anti persaingan usaha sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pengaturan hukum usaha di Indonesia terdapat dalam beberapa aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, 3. Keputusan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Nomor 5 Tahun 2000. Keempat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003. Oke, selanjutnya ada tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur pada pasal 3, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisien ekonomi nasional. 2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif. 3. Mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 4. Terciptanya efektivitas dan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian yang dilarang, yaitu 1. Oligopoli, 2. Penetapan harga, 3. Pembagian wilayah, 4. Pemboikotan, 5. Kartel, 6. Trust, 7. Oligopsoni, 8. Integrasi vertikal, 8. Perjanjian tertutup, 10. Perjanjian dengan pihak luar negeri. Nah, sekarang kita masuk ke kartel. Jadi dalam Kamus Hukum Ekonomi mengartikan bahwa kartel adalah sebuah persekongkolan atau sejenis persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh produksi monopoli. Larangan kartel ini dicantumkan dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud mempengaruhi harga
dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Kemudian kita masuk ke program leniency. Nah, guna memberantas kartel atau mencegah dibuatnya kartel, negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa memperkenalkan dengan yang disebut sebagai program leniency atau leniency program. Nah, leniency itu berarti kemurahan hati, kelonggaran, atau pengampunan. Inti dari program leniency ini adalah pemerintah memberikan kemurahan, kelonggaran, dan pengampunan kepada pelaku yang menjadi whistleblower, yakni mengungkapkan atau memberikan informasi tentang adanya kartel yang telah dibuat bersama dengan para pelaku usaha yang lain. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perlu direvisi untuk memasukkan program leniency agar penegakan hukum persaingan lebih efektif. Denda saat ini terlalu rendah dibanding dengan keuntungan kartel, sehingga tidak memberi insentif bagi pelaku untuk melapor. Selain itu, KPPU perlu diberi wewenang untuk melakukan pengelolaan agar laporan dapat ditindaklanjuti dengan efektif. Nah, kemudian kita masuk ke kartel dan asosiasi. Sudah menjadi kebiasaan bagi para pelaku usaha untuk membuat asosiasi dan hukum tidak bisa melarang hak mereka melakukan tindakan tertentu. Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa mereka menyalahgunakan asosiasi tersebut sebagai wadah pembentukan kartel. Hal ini tentu saja bertentangan dengan larangan kartel yang tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Banyak kasus kartel di negara-negara lain yang melibatkan asosiasi dagang yang berpura-pura. Biasanya asosiasi dagang ini mempunyai tujuan untuk memajukan industri dan konsumen melalui aktivitas yang kolektif. Nah, aktivitas kolektif ini dapat berupa melakukan studi pengembangan industri, mengumpulkan dan menyebarkan data pasar, membuat pedoman standar industri, dan memajukan persaingan. Namun, mereka akhirnya saling bertukar informasi tentang kebijakan pasar atau hal-hal lain yang berkaitan dengan produksi, sehingga hal sensitif inilah yang bisa membawa mereka ke arah-arah kolusi. Di Indonesia sendiri, contoh asosiasi yang diduga menjadi wadah kartel adalah Indonesian Palm Oil Pledge atau IPOP. Asosiasi yang beranggotakan 6 perusahaan ini diduga melakukan tindakan yang menghambat persaingan, di mana mereka tidak mau membeli tandan buah segar kelapa sawit dari petani karena dianggap tidak sesuai dengan standar IPOP. Nah, sedangkan petani tidak bisa menjual ke pihak lain karena hampir semua tata niaga kelapa sawit di Indonesia dikuasai oleh perusahaan yang menandatangani IPOP. Hal ini tentu saja merugikan petani-petani Indonesia yang mengikuti standar Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil. Standar yang ditetapkan oleh IPOP lebih tinggi daripada standar yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga bertentangan dengan peraturan pemerintah yang telah mengatur standar tersebut. Tindakan asosiasi ini diduga telah menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga diduga melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya ada akibat dari kartel. Kartel dapat memberikan kerugian bagi perekonomian, yakni inefisiensi alokasi, inefisiensi produksi, mengurangi inovasi dan teknologi baru, dan pada kondisi perekonomian Indonesia menjadi tidak kondusif dan kurang kompetitif dibanding negara lain yang menerapkan persaingan usaha sehat. Akibat lain juga ada dari secara perekonomian makro, yakni inefisiensi pengalokasian sumber daya. Ini akan menyebabkan dead weight loss. Kemudian dari sisi konsumen akan mendapatkan harga atas barang dan jasa yang lebih tinggi daripada harga di pasar. Selanjutnya ada dari contoh kasus kartel. Perusahaan PT Andini Karya Makmur, PT Andini Persada Sejahtera, PT Agrogiri Perkasa, dan terlapor lainnya. Para terlapor terbukti membuat kesepakatan yang difasilitasi Apindo melalui rangkaian pertemuannya pada akhirnya penunjukan kesamaan tindakan yang dilakukan oleh para terlapor yang diperkuat dengan alat bukti pengakuan. Mereka terbukti melakukan tindakan penahanan pasokan dengan cara tidak merealisasikan jumlah kuota impor yang telah disetujui pemerintah dan melakukan rescheduling sales berdampak negatif mengakibatkan kenaikan harga yang tidak wajar, sehingga para terlapor melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya ada tentang boikot. Boikot dalam Kamus Lengkap Ekonomi edisi kedua yang disusun oleh Christopher Pest dan Brian Lewis. Boikot mengandung arti penghentian pasokan barang
barang oleh produsen untuk memaksa distributor menjual kembali barang tersebut dengan ketentuan khusus. Boikot dapat diartikan juga sebagai pelarangan impor atau ekspor tertentu, atau pelarangan sama sekali melakukan perdagangan internasional dengan negara tertentu oleh negara lain. Selanjutnya ada larangan tentang perjanjian boikot dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5. Yang pertama, ada pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain melakukan usaha yang sama. Yang kedua, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut dapat 1. merugikan, 2. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual dan membeli setiap barang atau jasa dari pasar bersangkutan. Karena besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian pemboikotan, ketika pelaku usaha yang melakukan perbuatan tersebut dengan akibat dan tanpa memperhatikan akibat dan alasan, pelaku usaha yang melakukan perjanjian tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman. Selanjutnya ada contoh kasus boikot, itu ada dari Northwest Wholesale dan Pacific Stationery. Terlapor dalam kasus ini adalah Northwest Wholesale, adalah sebuah koperasi agen pembelian yang terdiri dari kurang lebih retailer alat-alat kantor di Pacific Stationery. Sementara pelapor yakni Pacific Stationery menjual alat kantor baik retail maupun wholesale. Pacific menjadi anggota Northwest pada 1958 dan pada 1978 Northwest merubah anggaran dasarnya dengan melarang anggotanya menjual retail dan wholesale. Dan pada 1977 kepemilikan Pacific ini berpindah tangan, tetapi Pacific ini tidak merubah kegiatannya. Dan 1978 sebagian besar anggota Northwest mengeluarkan Pacific. Pacific merasa dia dibatasi kemampuan untuk berkompetisinya sehingga dia melaporkan ke pengadilan. Pengadilan menyatakan Northwest itu melanggar hukum persaingan secara ilegal. Namun pengadilan negeri menyatakan bahwa Northwest itu tidak melanggar hukum secara ilegal, tetapi pengadilan banding menyatakan bahwa Northwest melanggar Sherman Act secara ilegal. Di sini saya akan menjelaskan pengertian monopoli. Monopoli adalah bentuk penguasaan pasar oleh salah satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha terhadap produksi dan atau pemasaran barang maupun jasa tertentu. Dalam kondisi ini, pelaku usaha memiliki kekuatan ekonomi yang dominan sehingga tidak ada ruang persaingan yang sehat dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen maupun pasar secara umum. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, praktik monopoli dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri monopoli. Monopoli memiliki karakteristik yang membedakan dengan struktur pasar lainnya. Yang pertama, hanya terdapat satu pelaku usaha atau produsen tunggal di pasar. Yang kedua, tidak tersedia produk substitusi atau pengganti sehingga konsumen tidak punya pilihan lain. Yang ketiga, pelaku usaha dapat menetapkan harga sendiri, price maker, tanpa terpengaruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak negatif monopoli. Monopoli seringkali dianggap merugikan, terutama bagi negara-negara yang sedang membangun. Beberapa dampak negatif dari monopoli meliputi: yang pertama, harga barang dan jasa menjadi lebih tinggi dari harga pasar normal. Yang kedua, terbatasnya pilihan bagi konsumen dalam hal kualitas, jenis, maupun layanan. Yang ketiga, efisiensi produksi terganggu karena tidak ada daya dorongan untuk bersaing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab terjadinya monopoli. Monopoli bisa muncul karena berbagai penyebab, diantaranya yang pertama, monopoli by nature terjadi secara alami, misalnya karena lokasi geografis strategis atau akses eksklusif terhadap sumber daya. Yang kedua, monopoli by law, dibentuk oleh peraturan atau undang-undang negara, biasanya untuk menjamin pelayanan publik. Yang ketiga, ada monopoli by license, perusahaan mendapatkan hak eksklusif seperti hak paten. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh perusahaan monopoli. Di Indonesia, contoh perusahaan monopoli di antara lain, yang pertama ada PLN sebagai penyedia utama listrik nasional, yang kedua ada Pertamina dalam distribusi bahan bakar minyak, yang ketiga ada PDAM yang mengelola pasokan air bersih. Sementara itu, di tingkat global, perusahaan seperti Google, Facebook, dan Microsoft juga dianggap memiliki sifat monopoli. Yang terakhir, saya akan menjelaskan contoh kasus monopoli. PT Kons. PT Kons South Kalimantan Semen dijatuhi denda 22 miliar oleh KPPU karena terbukti melakukan praktik jual rugi untuk menyingkirkan pesaingnya. Perusahaan semen asal Tiongkok ini menjual produk semen PCC di Kalimantan Selatan dengan harga sangat rendah yang melanggar pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999.
Terima kasih.